Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ke-7 survei pemetaan geomorfologi. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum mid semester. Dan hari ini di pertemuan ini akan saya sampaikan mengenai contoh atau langkah-langkah bagaimana membuat peta geomorfologi dengan pendekatan analitik ya, dengan unit bentuk lahan. Jadi ini yang paling sederhana sekali. Jadi hanya memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah relief, yang kedua adalah litologi, dan yang ketiga adalah proses. Nah, sebelum saya masuk ke pembuatan, saya akan ulas dulu beberapa materi di pertemuan sebelumnya, terutama terkait dengan bagaimana membuat peta bentuk lahan ini. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa peta geomorfologi ya, ini nantinya akan kita buat dengan pendekatan analitik dengan memperhatikan tiga aspek tadi, berarti dengan unit adalah unitnya bentuk lahan. Bentuk lahan atau landform. Di mana bentuk lahan ini akan sangat terpengaruh oleh satu adalah relief, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah litologi. Nah, relief akan didapat dari kontur, ya kan? Berarti kita harus siapkan data kontur. Proses kita harus menggunakan interpretasi citra. Nah, kita harus siapkan citra juga, dalam hal ini adalah Landsat, ya, Landsat 8. Kemudian litologi itu kita lihat dari peta geologi. Berarti ini kita siapkan peta geologi. Nah, kebetulan dalam materi ini sudah saya siapkan kontur citra Landsat geologi di daerah Yogyakarta. Yogyakarta bagian selatan ya. Nah, nanti kita akan coba lihat satu persatu bagaimana proses pembuatan peta bentuk lahan ya. Baik, saya stop share. Saya akan masuk ke map. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah area penelitian kita. Katakanlah area penelitian ya. Kemudian yang background gambar di belakangnya itu adalah citra Landsat Composite 567, yang mana komposit itu menurut beberapa penelitian cocok untuk menonjolkan aspek litologi. Karena nanti akan litologi akan kita batasi dengan menggunakan citra ini. Begitu juga dengan proses. Nah, kita harus tahu dulu secara garis besar bahwa Kota Yogyakarta ini di utara ada proses vulkanik, ya, Gunung Merapi, proses vulkanik. Kemudian di bagian selatan ada proses marin, laut ya, di bagian selatan. Kemudian di perbukitan selatan ini ada proses solusional atau kars. Sedangkan yang di sini ada perbukitan struktural, ya, dan denudasional di beberapa tempat. Dan di sini juga ada perbukitan struktural dan beberapa bukit bisa denudasional. Nah, itu proses yang harus kita ketahui. Bagaimana kita tahu ya, pengalaman, pengetahuan lokal, serta dengan melihat kenampakan-kenampakan yang ada di citra. Nah, kalau kita clue bantukan dengan kontur, ini akan sangat match. Jadi yang saya sebutkan tadi, di sini ada dataran vulkanik, fluvial vulkanik ya, karena dia landai. Saya ganti warnanya dulu. Oke, biar lebih jelas. Pink namanya. Oh, ungu. Nah, ini terlihat sekali teman-teman. Ini adalah daerah kontur yang rapat, berarti daerah perbukitan yang curam. Kemudian ini daerah-daerah yang landai, karena konturnya jarang. Ini ada kontur rapat, kemudian renggang, ini berarti daerah-daerah perbukitan yang tidak terlalu curam. Di sini ada, ini ada perbukitan sisa di sini. Nah, inilah yang akan menjadi yang akan kita batasi berdasarkan kontur dan kenampakan di citra.
Nah, dari citra sendiri yang bisa kita batasi adalah warna. Warna ini menunjukkan material di permukaan ya. Bisa pengguna lainnya, bisa materialnya. Dan dalam hal ini, kita gunakan komposit 567, berarti di saluran merah kita masukkan band 5, di saluran di saluran hijau kita masukkan saluran 6, dan di saluran biru kita masukkan saluran 7. Hasilnya akan nampak seperti ini. Kita nampak bahwa badan air berwarna gelap. Nah, teman-teman, yang bisa kita batasi adalah perbedaan warna. Karena perbedaan warna itu menggambarkan perbedaan material di atasnya, vegetasi di atasnya. Jika vegetasinya berbeda, berarti jenis tanahnya pun berbeda biasanya. Jika jenis tanahnya berbeda, biasanya litologinya pun berbeda. Jadi sebenarnya dari sisi warna sudah bisa dibatasi litologinya. Nah, seharusnya saya akan digit melalui ArcGIS, tetapi untuk memudahkan proses pembelajaran, saya akan digit, saya sudah save gambarnya, dan saya akan digit melalui PowerPoint ya. Baik, ini saya stop dulu. Saya buka PowerPoint-nya. Baik. Ya. Oke, belum saya share ya. Baik, saya share dulu. Oke, teman-teman, sudah tampil ya. Oke, tunggu dulu. Nah, sudah tampil. Nah, teman-teman, kita mulai batasi area ini. Dropson. Nah, yang pertama adalah membatasi area lautnya. Saya akan batasi. Ya, itu area laut. Kemudian di sini ada perbedaan warna biru dan warna oranye. Saya akan batasi juga. Oke. Kemudian di sini ada perbedaan warna warna nih ya, warna perbukitannya berbeda ya. Ini daerah warna. Kemudian di sini ada warna hijau murni di ke atas. Ya. Ini masuk ke sana. Balik ini ada lembah sungai ya. Udah masuk ke lembah dulu. Ban cukup sempit. Ya, kita kelas seperti itu. Ada perbedaan. Kemudian di sini pun ada perbedaan. Terlihat ya, antara yang garis-garis torah-torah ini, dia alur-alur erosi. Alur-alur erosi di sini. Kita bisa batasi seperti ini. Ya. Kemudian di sini juga terlihat perbedaannya antara yang berwarna merah. Ya. Oke. Kemudian di sini terlihat sekali warna hijau yang berbeda dengan warna oranye, dan di kontur tadi dia perbukitan. Begitu juga di sini, teman-teman. Nah, ini jelas berbeda warnanya. Nah,
Oke, nah kita sekarang coba cek dengan kontur. Tadi sudah dicek dengan kontur ya. Yang jelas di sini adalah daerah perbukitan. Ya, perbukitan. Di sini daerah dataran. Tapi teman-teman ingat, munculnya perbukitan dan dataran ini kita harus pastikan dengan proses klasifikasi ini hanya untuk mempercepat saja. Jadi dari data kontur tadi, kontur harus kita olah menjadi slope, kemudian kita olah menjadi klasifikasi ya, klasifikasi slope bisa dengan Van Zuydam atau dengan yang lain. Kemudian dari ini kita masukkan klasifikasi relief. Nah, baru klasifikasi relief ini muncul perbukitan, kemudian dataran, dan seterusnya. Baik. Yang tadi ini ada perbukitan. Oke. Yang ini juga perbukitan. Yang ini perbukitan. Nah, setelah dapat, ini dataran ya. Ini datar. Nah, setelah dapat seperti ini, kita cocokkan dengan peta geologi dan peta kontur. Kita lihat materialnya apa. Nah, kemudian terakhir kita masukkan prosesnya. Di peta geologi, seperti yang sudah saya coba stop dulu ya. Di peta geologi, kita kembali ke ArcGIS. Nah, ini ya. Katakanlah kita batasi saja seperti ini. Kita batasi tadi seperti ini. Pada sungai, tubuh air. Kemudian dia ada ini. Kemudian dia batasi ke sana. Ya. Ini secara kasar. Sama ya seperti yang di PowerPoint tadi. Nah, di sini ada perbedaan warna. Kemudian di sini ada perbedaan tekstur, ya, terlihat ya, perbedaan tekstur. Di sini ada perbukitan terisolasi tadi. Yes. Ini kasar saja. Di sini juga ada perbukitan. Ada dua warna ya. Satu hijau dan satu warna sedikit ke merah-merah. Oke. Nah, maksud saya adalah kita akan lihat bagaimana ekspresi topografinya. Kita hilangkan lensanya, kita masukkan konturnya. Nah, teman-teman, hampir mirip ya batasannya ya dengan kondisi konturnya. Nih ya, di sini rapat, itu satu unit ya, rapat ya. Kemudian di sini agak senggang, satu unit. Di sini tidak ada data. Di sini landai, landai satu unit. Di sini ada kontur yang mengumpul menunjukkan perbukitan sisa, perbukitan. Nah, bagaimana dengan peta geologinya? Kita cek. Nah, hampir sama teman-teman dengan batasan geologi ya. Karena ini kita tadi mendigit kasar, kita anggap yang ini adalah warna hijau, TMPS ya. Kita tulis TMPS, tolong minta diingat-ingat, TMPS.
Yang di sini juga TMPS. Nah, TMPS. Kemudian di sini ada QMI, kemudian ada TMN, ya. TMN, kemudian ada TMSE. Oke. Kemudian ada yang di sini QA. Oke. Kita stop share dulu, kita masukkan ke yang PowerPoint tadi. Hanya mempermudah aja. Berarti yang di sini adalah tadi ini dulu ya, saya lupa tadi yang situ. TMSE, ini TMN, yang ini QA, ini QMI, ini TMN tadi, ya, yang di sini no data. Tapi kalau feeling saya ini adalah cars. Nah, kemudian yang tadi kita cek yang tadi, bentar. Kita cek yang tadi. TMPS. Kita kembali lagi ke share. Oh, sorry, TMPS. Nah, ini adalah ya, ini TMPS. Ini juga sama. Nah, berarti kalau kita beri nama yang di sini adalah, sebentar saya akan coba rubah warnanya. Ink color ya. Hitam ya. Nah, kalau kita akan coba rubah warnanya, berarti yang di unit ini adalah dataran aluvial, ya, karena dia datar. Kemudian materialnya adalah QMI. QMI itu adalah endapan gunung api. Kalau ada ketemu dataran endapan gunung api, nama pentulannya adalah dataran aluvial. Ketemu ya, dataran aluvial anggota dataran aluvial yang terdiri dari material aluvium, atau kita bisa sebut juga sebagai dataran aluvial seperti ini saja. Ini QMI ya, dataran aluvial. Kemudian di sini kita lihat ini alur-alurnya ya. Nah, ini saya kira ini adalah perbukitan. Kita lihat. Oke. Nah, di sini ada tadi perbukitan. Mohon maaf, sebentar. Ini perbukitan. Oke, bentar. Oke. Ini perbukitan. Ya. Ini dari perbukitan, karena memang konturnya adalah berbukit. Struktural, karena tadi kita sudah sampaikan di awal, adalah struktural. Memang dia memiliki torehan-torehan yang kuat, sehingga kita bilang terkikis kuat atau terbiku kuat, ya, berbatuan formasi TMN atau disebut dengan langgra. Nah, isinya ngelanggar ini adalah macam-macam, ada bereaksi batu apung, konglomerat,
perselingan antara residu dan sebagainya. Nah, di sini juga sama, ini tapi dia lebih datar. Oh maaf, ini bukan ngelanggar, ini berarti TMSE, berbatuan formasi semilir ya. Di sini semilir. Masih sama dengan yang ini. Yang di sini ngelanggaran. Nah, ini dengan yang ini sama, cuman lihat alur-alurnya sangat kecil sekali, tidak sebanyak yang di bagian selatan. Ini ada satu alur erosi ya maksud saya ya. Nah, tidak sebegitu banyak sehingga di sini bisa dikatakan ini adalah perbukitan struktural terkikis sedang berbatuan formasi TMSE atau semilir. Nah, yang langkran ini juga bukan tadi dilihat ada sedikit landai renggang, makanya ini adalah puncak perbukitannya. Ada puncak perbukitan. Ya, puncak perbukitan berarti dari area yang datar berbatu struktural ya, tentu saja struktural, prosesnya struktural berbatuan anggota formasi TMN. Nah, KIA yang di sini itu lebih ke gumuk pasir. Inilah bentuk lahan gumuk pasir. Bentuk lahan asal proses aeolin yang dikenal dengan nama kerennya adalah gumuk pasir. Di situ ada berbagai macam bentuk lahan seperti sand dune, kemudian barhan, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan perbukitan dan isolasi. Perbukitan terisolasinya terpisah dengan yang lain. Berarti ini prosesnya adalah denudasional. Ini perbukitan sisa. Materialnya apa? TMPS. Tolong dilihat di peta geologi. Nah, teman-teman, setelah seperti itu jadilah peta bentuk lahan yang mengadakan konsep 3 pilar tadi. Proses, litologi, dan relief. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, silahkan di drop di discussion di psikologi. Silahkan persiapkan UTS dengan sebaik-baiknya. Ingat, nilai UTS merupakan komponen dari nilai akhir. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.